Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama motonggu luka kahagonggu tewahaiku para usaha yang sedianya hari ini terganggu aktivitasnya atas kehadiran kami sebagai representasi para driver, para sopir, para masyarakat yang merasa tersolimi kurang lebih masuk 3 bulan di daerah kita sendiri. Yang saya hormati dari Pam Polres Kolaka yang setia mengawal aksi damai yang sampai hari ini, terima kasih kami sudah dikawal dari Polsek Waduk Bangka. Kasat Pol PP salam hormat, kami baru bersilaturahmi Pak, jauh-jauh dari Ujung Selatan datang ke kantor Bupati meminta petunjuk, meminta mediasi kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Kolaka. Hari ini adalah efek kausalitas yang terjadi 3 bulan terakhir. Ratusan truk yang parkir di masyarakat Kabupaten Kolaka. Mereka tiap tahun bayar pajak kurang lebih 4.300.000. Dikali 100 unit saja 430 juta yang masuk ke APBD. Kami hanya meminta empati dari sampel penentu kebijakan di Kabupaten Kolaka yang merupakan entitas yang harus bertanggung jawab atas hadirnya masyarakat hari ini, kawan-kawan. Yang kemudian jangan dijadikan ini adalah kritik yang sifatnya kami hadir menyampaikan anekdot yang terjadi di Kabupaten Kolaka. Kami adalah bagian dari representasi masyarakat Kolaka yang kemudian harus diberikan ruang. Mereka pemilik dan trek ini punya cicilan, punya anak, punya istri, dan kalau mereka tidak diberikan ruang, otomatis akan membuka keran-keran kejahatan yang ada di Kabupaten Kolaka. Hari ini tentu kita datang untuk menyuarakan, membawa aspirasi masyarakat, bukan kepentingan kita pribadi. Ya tentunya ketika pemerintah menghentikan kegiatan-kegiatan kebuatan saudara-saudara kita, yang tentunya sebagai pemerintah yang memperhatikan masyarakatnya, tentunya mencari antisipasi agar kemudian mereka masih bisa mencari menafkahi keluarga. Perjuangan hari ini, perjuangan murni yang tidak bisa kita tinggalkan sebelum ada keputusan atau kepastian dari pemerintah atau yang mewakili Pak Bupati pun hari ini. Setuju? Sekali lagi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya cintai, saya banggakan Korlap aksi yang saya hormati Bapak dari Kepolisian Negara Resort Kolaka, yang saya hormati Bapak Kasat Pol PP dan seluruh pejabat yang hadir. Apa yang saudara-saudara hari ini aspirasikan itu sebenarnya adalah hak saudara. Saudara warga Kolaka, kita sudah menerbitkan peraturan Bupati perluasan pemberdayaan dan perluasan kesempatan kerja. Seluruh warga Kolaka berhak mendapatkan pemberdayaan dan perluasan kesempatan untuk bekerja di daerah kita sendiri. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam pergerakan. Saya cukup berbangga karena dipersilahkan. Tapi saya ingin kepada teman-teman Pemda, Bandung Orasi tertulis jelas titik itu ada di kantor Bupati dan di DPRD. Kalau teman-teman mengizinkan saya untuk menjawab di sini, nanti kalau teman-teman harus ke DPRD, berarti sudah bisa jawab di sini.
mungkin saja saya sepakati dulu supaya penelitian tidak lagi saya tanya. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Kolaka di Mahli, kemudian ada Pak Sekretaris, teman-teman dari Pemda, dari aparat kepolisian, rekan-rekan yang saya banggakan, para pejuang nafkah, pejuang aspirasi yang jauh datangnya dari selatan, dan saya yakin bukan cuma dari selatan yang bergabung. Karena kenapa? Ini adalah perjuangan tentang bagaimana menghidupi keluarga. Saya mendengar dan saya juga sudah melihat aspirasi yang tertulis yang ditujukan kepada kami DPRD. Saya secara sederhana menyampaikan, harusnya kami terima teman-teman di DPRD. Tapi saya sangat memaklumi keadaan, apalagi awal ini di bulan Fitri, saya mengucapkan taubat dan hukum, mohon maaf lahir batin. Ketua DPR dan Wakil tidak sempat hadir karena sementara tugas daerah. Ada yang mewakili di Raya juga, teman-teman di seperti itu, ada yang masih sudah kerja dinas dan pulang kampung. Maka saya yang diwakilkan sebagai Alex juga yang di komisinya membahas tentang tenaga kerja dan kemudian pertambangan. Nah, persoalan ini sudah sangat jelas. Yang kita butuhkan adalah bukan lagi persoalan melalui proses dan kemudian negosiasi di depan sini, tetapi kapan kita didudukan bersama, bertemu dengan Pak Bupati, bertemu dengan Ketua DPRD, sehingga ada kebijakan yang keluar mengarah kepada masyarakat, utamanya teman-teman yang sudah dokter, yang hari ini bertugas menafkahi keluarganya, anaknya, dan punya ada usahanya juga. Yang sampaikan tadi Adinda saya mati, ada usaha kalian yang di dalam rumah, bisa kembali jalan. Dan saya yakin, bukan kemudian Pemda takut untuk mengeluarkan regulasi, karena kapasitas itu sejak tahun 2014 sudah dicabut, berpindah kepada pemerintah pusat, kemudian turun lagi ke pusat provinsi, naik lagi ke pusat, kemudian 2 tahun lalu turun ke SDM provinsi. Jadi persoalan memang dilematis sekali persoalan di kita masih. Tetapi yang ingin kita dudukkan, jangan kita berlama-lama, karena banyak piring yang ingin mau makan, banyak dapur yang mau mengumpul. Ini yang kita inginkan. Jadi saya konkretnya, kalau memang ingin kita sepakati, karena kita mengadakan demonstrasinya di kantor bupati, kita selesaikan perkara ini di rumah rakyat. Saya kira apa yang menjadi tuntutan para driver hari ini dan pengusaha angkutan ini, saya kira ini wajib kita akomodir ya, selaku bentuk apalagi pemberdayaan masyarakat, karena bagaimanapun juga mereka memiliki tanggung jawab yang besar di keluarganya. Dan insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan segera mengundang beberapa lembaga yang berkepentingan, perusahaan yang berkepentingan yang melakukan angkutan, yang akan membutuhkan material di Kabupaten Kolaka ini, khususnya pasir dan sebagainya. Dan insya Allah mereka juga harus dilibatkan untuk melakukan angkutan di wilayah-wilayah PSN. Tuntutan mereka apa sih, Pak? Tuntutan mereka ini kan karena adanya yang pertama adanya larangan untuk tidak memasukkan bahan material yang tidak memiliki izin, dari yang berasal dari apalagi penambangan yang tidak memiliki izin. Tetap ini harus kita dudukkan bersama lagi, dengan pemerintah dan legislatif untuk kita sama-sama merumuskan itu. Karena sekarang betapa susahnya untuk melayani banyaknya permintaan ini, yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya masyarakat juga, pengusaha angkutan dan para driver ini, mereka juga tetap bekerja dan memang mereka harus memobilisasi bahan material itu dari wilayah tambang tempat pengolahan pasir itu. Sejak kapan ada pelarangannya, Pak? Ini ada penertiban beberapa waktu yang lalu, ya. Saya tidak ingat lamanya, tetapi dari para pengusaha yang membutuhkan dari user itu, ya, yang tidak mau menerima menurut penuturan para driver ini tidak mau menerima pasir yang berasal dari penambang yang tidak memiliki izin, sehingga itu yang jadi problematikanya hari ini.
Ya, harapannya pemerintah bahwa masalah ini harus kita tetap bicarakan, bagaimanapun dia ini kewenangan izin itu adalah kewenangan pemerintah provinsi, tetapi tidak berarti pemerintah daerah tidak akan mengakomodir, memperhatikan apa yang menjadi kepentingan warganya dalam apalagi profesinya sebagai driver. Intervensi ini yang driver ini Pak. Oh, tentu kami akan mengundang pihak terkait ya, utamanya dari para pengusaha yang membutuhkan material itu ya, kemudian para penambang yang memiliki legalitas ya, kemudian pihak-pihak instansi terkait legislatif itu kita dudukan bersama merumuskan sebuah kebijakan baru yang bisa kira-kira mengakomodir tuntutan mereka hari ini.